Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyadian Mahendra. Saya dari kelas 2A Agroteknologi angkatan 2019. Saya akan menjelaskan tentang pembelahan mitosis. Setiap hari tubuh kita harus memproduksi jutaan sel kulit untuk menggantikan sel yang rusak akibat aktivitas sehari-hari. Setiap sel ini harus memiliki bahan genetik yang lengkap. Sebelum melakukan pembelahan sel, di mana sel membelah menjadi dua sel yang identik, DNA perlu direplikasi sehingga setiap sel anakan menerima salinan yang tepat. Setelah replikasi DNA, kromosom terkondensasi di nukleus. DNA terkondensasi dengan melilit protein histon membentuk nukleosom. Struktur seperti manik-manik ini disebut dengan kromatin. Saat sel bersiap untuk membelah diri, kromatin melilit, memendek, dan memadatkan kromosom. Kromosom yang direplikasi disebut dengan sister kromatid. Replikasi DNA dan pembentukan kromatid merupakan salah satu bagian dari seluruh siklus sel. Untuk mempersiapkan pembelahan sel, sel mengalami interfase yang terdiri dari 3 tahap. Selama fase G1 atau GAP1, semua organel dan komponen sitoplasma termasuk sentriol dalam sel hewan bereplikasi. Kemudian fase S atau sintetis, DNA bereplikasi. Akhirnya, selama fase G2 atau GAP2, semua enzim yang dibutuhkan untuk membantu dalam pembelahan sel akan diproduksi. Kebanyakan sel eukariotik menghabiskan waktu lebih lama saat interfase dibandingkan fase mitosis yang sangat singkat. Sel sekarang siap untuk bermitosis yang terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Selama profase, kromosom memadat dan dapat dilihat muncul sebagai dua sister kromatid yang bersatu di sentromer. Sitoskeleton terurai ketika benang spindel mulai terbentuk. Dalam sel hewan, sentriol memainkan peran penting dalam distribusi kromosom dalam pembelahan sel. Sentriol bergerak ke kutub yang berlawanan, membentuk jembatan mikrotubulus yang disebut dengan benang spindel, dan membran inti sel menghilang. Menjelang akhir profase, kromosom menempel oleh protein pada sentromer yang disebut dengan kinetokor ke mikrotubulus. Dari setiap kutub menggerakkan kromosom menuju ke ekuator. Selama metafase, semua kromosom disejajarkan di ekuator sel membentuk lempeng metafase. Anafase dimulai dengan degradasi protein yang menyatukan sister kromatid menjadi kromosom tunggal. Kromosom bebas kemudian tertarik oleh kinetokornya ke kutub yang berlawanan. Di telofase, lekukan pembelahan terbentuk di tengah sel. Lekukan ini dibuat dari sabuk filamen aktin yang mengelilingi bagian dalam lingkar sel. Kromosom berkelompok di kutub yang berlawanan dan membran inti sel mulai terbentuk kembali di sekitarnya. Benang spindel terurai ketika mikrotubulus dipecah menjadi monomer tubulin yang dapat digunakan untuk membentuk sitoskeleton sel anakan. Dalam sel hewan, sitokinesis melengkapi pembelahan sel dengan memperluas alur pembelahan untuk memisahkan sel anakan yang baru terbentuk. Karena dinding sel tumbuhan tidak dapat dibatasi oleh aktin,
vesikel membentuk partisi membran yang disebut dengan sel plate. Seperti sel hewan, sel tumbuhan melakukan sitokinesis untuk menyelesaikan pembagian isi sitoplasma antara dua sel anakan yang identik. Selama siklus sel, beberapa checkpoint ditemukan untuk memastikan proses tersebut terjadi secara akurat. Dan jika tidak, siklus sel akan berhenti di checkpoint dan memperbaiki atau mungkin menghambat sel tersebut untuk membelah diri. Checkpoint pertama adalah G1 atau S checkpoint dan dianggap sebagai titik utama di mana sel akan berlanjut atau berhenti. Sinyal eksternal dan faktor pertumbuhan dapat mempengaruhi siklus sel dan mempengaruhi kemajuan pada checkpoint atau sebelum checkpoint kritis ini. G2 atau M checkpoint memungkinkan sel yang telah menyelesaikan ketiga fase pada interfase untuk memulai fase mitosis. Checkpoint terakhir adalah checkpoint gelendong atau spindle yang memastikan bahwa semua kromosom sudah menempel pada spindle dalam persiapan untuk tahap anafase. Faktor pertumbuhan, ukuran sel, dan nutrisi sel adalah faktor yang berkontribusi dalam regulasi siklus sel, yang memastikan bahwa hanya sel tertentu yang membelah pada waktu yang tepat. Setelah checkpoint di interfase selesai, mitosis dapat terjadi. Dari interfase ke sitokinesis, seluruh proses pembelahan sel memakan waktu rata-rata 10-20 jam pada tumbuhan atau hewan. Bergantung pada sifat dan penggunaan sel, proses dapat terjadi pada frekuensi yang berbeda-beda. Pada manusia, sel-sel kulit kita memiliki tingkat pergantian yang tinggi karena penipisan dan sering mengalami mitosis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.